Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Cindy Kartika dengan NIM 200801629 dari kelas B, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Tata Negara oleh Bapak Hari Setia Nugraha SHMH, yang mana di video ini saya akan mereview materi konstitusi, kemudian materi sistem perundang-undangan, pemerintahan desa, hukum acara tata negara, dan penafsiran hukum tata negara. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konstitusi. Konstitusi dapat diartikan sebagai suatu dokumen tentang pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Pembatasan tersebut atas kaidah-kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian istilah konstitusi ini sendiri berasal dari kata kerja constitute, yang artinya membentuk, yang dalam artian yang dibentuk adalah suatu negara. Oleh karena itu, menurut Wirjono Projodikoerdjo, konstitusi ini mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sedangkan menurut Sri Sumantri, konstitusi ini dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, konstitusi ini sendiri memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi. Jadi, konstitusi dengan undang-undang ini tidak juga sama, tidak juga berbeda. Namun, undang-undang adalah bagian dari konstitusi. Konstitusi ini lebih luas daripada undang-undang dasar. Kemudian ada pula 4 motif timbulnya konstitusi. Yang pertama, karena adanya keinginan para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-haknya pada saat hak tersebut terancam. Kemudian adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah ataupun pihak penguasa itu sendiri dengan harapan menjamin rakyatnya dengan maksud agar suatu hari tidak terjadi adanya tindakan sewenang-wenangnya dari pemerintah, dari penguasa. Seperti itu. Yang ketiga, adanya keinginan dari pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan tidak dapat membahayakan rakyatnya. Kemudian yang keempat, adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada dasarnya sudah berdiri sendiri. Kemudian ada pula klasifikasi dari konstitusi. Klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuknya, itu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kemudian berdasarkan sifatnya ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Kemudian berdasarkan kedudukannya ada konstitusi yang berderajat tinggi, ada pula konstitusi yang berderajat tidak tinggi atau rendah. Kemudian ada konstitusi serikat dan ada konstitusi kesatuan. Kemudian ada konstitusi sistem parlementer dan sistem presidensial. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu sistem perundang-undangan. Sistem perundang-undangan ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 7 ayat 1 dan juga terdapat pada pasal 8. Sistem perundang-undangan ini bersifat hierarkis, yang artinya berurutan atau peraturan perundang-undangan yang berada di atas itu menjadi dasar. Kemudian peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya itu harus saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat akan asas.
baik asas materi muatan maupun asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ada pula politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembentukan peraturan undang-undangan yang harus dilakukan dengan cara partisipatif, transparan, serta demokrasi berkeadilan, juga harus berdasarkan riset, kemudian harus berdasarkan pemberlakuan legislative review, executive review, juga judicial review. Baik, langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, desa ini sendiri memiliki arti sebagai desa, juga desa adat yang memiliki batas wilayah, juga dalam kesatuan masyarakat hukum. Kemudian pemerintahan desa ini diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan berdasarkan berbagai asas. Ada asas kepastian hukum, ada asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, ada asas kepentingan umum, ada keterbukaan, kemudian proporsionalitas, kemudian profesionalitas, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Juga ada kearifan lokal dan keberagaman. Kemudian ada pula partisipatif. Nah, sedangkan pemerintah desa ini sendiri itu adalah kepala desa yang dengan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini ada sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana wilayah, di mana itu mengatur kepentingan masyarakat setempat. Kemudian ada pula di dalam pemerintahan desa itu ada namanya Badan Permusyawaratan Desa, BPD, yang dimana itu badan tersebut berfungsi untuk membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian berfungsi untuk menyalurkan, kemudian mengumpulkan aspirasi masyarakat desa. Juga badan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala desa tersebut. Baik, itu tadi materi yang ketiga. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu hukum acara tata negara. Perlu kita ketahui, hukum acara tata negara, hukum acara MK, juga hukum peradilan konstitusi ini merupakan satu kajian yang sama, tidak ada bedanya. Yang dimana ini merupakan kajian hukum untuk melihat bagaimana prosedur atau tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Oleh karena itu, hukum acara tata negara ini memiliki karakteristik yang dimana dapat dijadikan perbedaan juga persamaan antara hukum acara MK ini dengan hukum acara yang lainnya. Karakteristik tersebut yaitu hukum acara MK ini memiliki karakteristik yang khusus karena hukum material yang ditegakkan ini berdasarkan pada UUD NRI 1945, bukan pada peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Kemudian hukum acara MK ini memiliki karakteristik yang dimana perselisihan yang diajukan ke MK ini bercorak tersendiri dan juga berbeda dengan perselisihan yang biasa ada pada peradilan yang lainnya. Ini karena putusan atau perkara di MK ini bersifat public interest, yang dimana
putusan yang dikeluarkan di MK ini tidak hanya berpengaruh pada pihak yang mengajukan permohonan, tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat, seluruh masyarakat, baik masyarakat adat maupun lembaga negara ataupun aparatur pemerintahan. Nah, ini yang dapat dijadikan perbedaan antara hukum acara MK dengan hukum acara yang lainnya. Kemudian ada juga karakteristik yang lain, itu hukum acara MK ini harus tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Misalnya pada penerapan asas due process of law, yang dimana setiap pendapat itu harus didengar pendapatnya, juga harus netral dan mandiri dalam menegakkan hukum. Kemudian juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik. Nah, karakteristik ini yang dapat dijadikan persamaan untuk hukum acara yang lainnya. Kemudian asas apa saja itu? Asas-asas dalam hukum acara MK itu ada asas persidangan terbuka untuk umum, kecuali pada rapat permusyawaratan hakim. Kemudian ada asas independen dan imparsial. Ini dalam hal ini asas ini harus mandiri dan terbebas dari pengaruh oleh pihak manapun. Kemudian ada asas peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Kemudian asas hak untuk didengar secara seimbang. Dalam hal ini artinya seluruh pihak yang terkait yang berkepentingan itu memiliki hak untuk didengar. Kemudian asas yang lainnya itu ada hakim harus aktif dalam proses persidangan. Harus aktif dalam proses persidangan ini terutama dalam perkara yang menyangkut tentang kepentingan umum. Dalam artian harus dalam untuk menggali informasi dan keterangan baik secara dilihat dari alat buktinya, saksinya, atau keterangan ahlinya atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada asas ius quaera novit yang artinya pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, juga memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelasnya perkara tersebut. Tapi hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang sudah diajukan dan sudah dimohonkan. Kemudian yang terakhir ada asas praduga keabsahan, yang dimana asas ini mengatakan bahwa tindakan penguasa ini dianggap sah dan benar sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya oleh putusan MK. Oke, baik, langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran ini sendiri merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Nah, karena itu penafsiran dalam hukum ini penting karena setiap peraturan perundang-undangan itu tidak seluruhnya itu disusun dengan jelas, sehingga perlu dilakukannya penafsiran seperti itu. Selanjutnya ada pula teori penafsiran. Nah, menurut Profesor Jim Lee Asidik itu ada 9 teori penafsiran. Yang pertama ada penafsiran harafiah, yang dimana ini penafsiran menekankan terhadap arti atau makna kata-kata yang tertulis. Kemudian penafsiran yang kedua itu penafsiran gramatikal. Ini penafsiran yang menekankan terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum tata bahasa.
Kemudian penafsiran yang ketiga itu ada penafsiran historis. Ini penafsiran ini menuntut pada sejarah perumusan perundang-undangan. Kemudian penafsiran yang keempat itu ada penafsiran sosiologis. Ini penafsiran menekankan pada konteks sosial seperti itu. Kemudian penafsiran yang kelima yaitu penafsiran sosiohistoris, yang dimana ini menekankan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Kemudian yang keenam ada penafsiran filosofis, yang dimana ini tentunya fokus terhadap aspek filosofis. Kemudian penafsiran hukum yang kedelapan itu penafsiran holistik, yang dimana penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa naskah tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada penafsiran holistik tematis sistematis. Ini penafsiran ini dapat dibersamakan dengan penafsiran holistik, yaitu hanya dilakukan dengan cara sistematis, dengan cara mengaitkan suatu naskah tersebut. Oke, itu tadi alhamdulillah 5 review materi hukum tata negara dari saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum tata negara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Semoga dalam mata kuliah hukum tata negara ini saya dapat yang terbaik. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.